Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar dari kelas SDMI Malam. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan presentasi silabus 12 dan 13 mengenai Koperasi Unit Desa dan eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita kenalan. Dengan saya sendiri, Niputu Pramana Putri Wahyuni, absen 23. Dan saya Eki Kusuma Cakrawalintas, absen 2. Saya Eka Raditya Permana Putra, absen 6. Saya Marisda Diasi Daud, nomor absen 17. Baik, langsung saja pada materi pertama mengenai KUD. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan meliputi 1. Pengembangan KUD, keberhasilan dan kekurangan KUD, permasalahan KUD, dan program pembinaan dan pengembangan KUD. Nah, yang pertama, apa sih KUD itu? Akan saya jelaskan sedikit. Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Nah, perlu kalian ketahui, pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Nah, ini adalah contoh dari koperasi unit desa yang ada di Bali maupun di Indonesia. Oke, next. Pengembangan KUD. Gerakan perkoperasian di Indonesia berkembang menurut dua pola, yaitu pola umum dan pola KUD, di mana pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi dirinya sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, KUD juga disebut sebagai soko guru perekonomian rakyat. Dalam artian, KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien. Selain itu, KUD juga mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok, serta jasa lainnya. Yang lainnya, KUD juga mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif. Nah, selanjutnya, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 84 dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa di mana KUD itu nantinya mampu menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian yang dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Oke, next, di mana KUD itu nantinya adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur, serta tercapainya pembangunan di bidang ekonomi. Misalnya, memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan. Nah, KUD itu juga sering disebut sebagai koperasi multipurpose. Nah, apa sih koperasi multipurpose ini? Adalah gabungan dari koperasi jasa, konsumsi, atau produksi. Oke, next. Keberhasilan KUD. Yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi. Next, nah ini adalah contoh KUD yang berhasil, yaitu Koperasi Unit Desa Catur Guna Amerta yang berlokasi di Desa Yambangkangin, Mendoyo, yang pernah meraih penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2019 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangkaian HUT Koperasi Nasional di Purwokerto. Selanjutnya ada kekurangan KUD, meliputi pejabat
Koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberikan bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Yang kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lainnya. Dan yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat. Nah, ke semua ini yang terakhir yaitu belum mampu bersaing di pasaran. Oke, next. Selanjutnya ada permasalahan KUD. Ada permasalahan intern dan ekstern. Permasalahan ekstern meliputi 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Dan yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Sedangkan permasalahan intern, salah satunya yaitu KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Oke, next. Nah, ini adalah kasus atau berita mengenai permasalahan KUD. Yang dapat disimpulkan, permasalahannya salah satunya itu adalah distribusi yang tidak merata. Oke, next. Presentasi akan dilanjutkan oleh Marisda. Baik, selanjutnya di sini ada program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi suku guru perekonomian rakyat pedesaan. Selanjutnya, untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD dibentuk BUUD, beserta pengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pemong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Selanjutnya, meliputi kegiatan yang begitu luas dari KUD, maka pembina KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi, perlengkapan gedung dan kantor. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus, dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur dari pemudahan kewajiban monitor simpanan dan frekuensi kunjungan mereka ke KUD. Selanjutnya ada strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD, sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi. Dari ini ada pengertian UKM. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil menengah, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di sini ada contoh dari UKM.
Ciri-ciri usaha kecil. 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. 3. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 4. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. 5. Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Contoh usaha kecil. 1. Perdagangan di pasar grosir, agen, dan pedagang pengepul lainnya. 2. Peternakan ayam, itik, dan perikanan. 3. Koperasi berskala kecil. Ciri-ciri usaha menengah. 1. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan. 2. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 3. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh usaha menengah. 1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. 2. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. Usaha pertambangan, batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Nah, di sini ada keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional. Implikasi dari sifat alami ini berbeda dengan usaha besar. Usaha kecil sebenarnya tidak terlalu tergantung pada fasilitas-fasilitas pemerintah. Kinerja UKM di Indonesia. UKM di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Saya akan melanjutkan presentasi kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik atau BPS dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 terjadi pertumbuhan 3,8%, tahun 2002 naik menjadi 4,1%, dan 2003 meningkat menjadi 4,6%. Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangnya untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Setelah sekian lama berlindung dan bergantung terhadap pendapatan minyak dan gas yang melimpah ruah, Indonesia segera mencari alternatif pendapatan negara sejak redamnya masa oil boom, sehingga fokus harus dialihkan pada pengembangan pundi-pundi dari sektor non-migas atau sektor selain minyak bumi dan gas. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami. Gerakan perkoperasian di Indonesia berkembang menurut dua pola, yaitu pola umum atau pola konvensional dan pola KUD. Tahun 1971,
Peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan badan usaha unit desa BUUD. Sebagai persiapan pembentukan KUD, peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program BIMAS yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres nomor 4 strip 1973 dan Impres nomor 2 1978. Di dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil menengah, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan dan tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Nah, baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Dan kami ucapkan terima kasih. Stay safe and stay healthy. Thank you.